Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Irsyadillah, kelas 12 MIPA 1, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun indikatornya sebagai berikut. Sejarah akuntansi. Akuntansi dikenal pada abad ke-15 yang terjadi perkembangan dan perluasan perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Venesia. Pada tahun 1494, seorang Lucas Pacioli, ahli matematika yang berasal dari Italia, menulis sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportional et Proportionalita. Di dalam buku itu, Lucas Pacioli membahas akuntansi dalam subbab terakhirnya. Buku ini mengajarkan tentang akuntansi dalam bab yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris. Bab ini memperkenalkan sistem tata buku berpasangan atau double entry system. Buku ini merupakan titik perkembangan akuntansi, sehingga Lucas Pacioli disebut sebagai bapak akuntansi. Untuk yang selanjutnya yaitu definisi akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang ahli dalam bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil sesuatu. Selanjutnya yang kita bahas adalah tahap-tahap akuntansi. Yang pertama yaitu tahap pencatatan. Tahap ini dimulai dengan mencatat transaksi, membuat jurnal umum, dan membuat buku besar. Yang kedua, tahap pengikhtisaran. Pada tahap ini dimulai dengan membuat neraca sisa, jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Yang ketiga yaitu tahap pelaporan. Ada 3, yaitu pelaporan latarki, pelaporan berbahan modal, dan pelaporan neraca. Yang ketiga adalah pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi, yaitu 1. Pihak intern atau pemimpin perusahaan. Yang kedua, pihak ekstern atau perusahaan terdiri dari 1. Investor atau calon investor. Yang kedua, karyawan. Yang ketiga, pemberi pinjaman atau bank. Yang keempat adalah pemasok atau kreditur lainnya. Yang kelima adalah pelanggan. Yang keenam adalah pemerintah. Dan yang ketujuh adalah masyarakat. Yang keempat adalah kegunaan informasi bagi pemakai. Yang pertama, pemilik. Pemilik berkepentingan untuk menentukan sikap apakah memegang saham atau melepaskannya. Yang kedua adalah kreditur. Kreditur berkepentingan untuk memutuskan apakah kredit kepada perusahaan dapat diperpanjang atau diperbesar. Dan yang ketiga adalah pelanggan. Berkepentingan untuk mengevaluasi hubungan usaha dengan perusahaan. Yang keempat adalah karyawan. Karyawan berkepentingan untuk mengetahui hak-hak apa yang dapat diperoleh dari perusahaan. Yang kelima adalah pemerintah. Pemerintah berkepentingan untuk memutuskan besarnya pajak. Dan yang keenam adalah masyarakat. Masyarakat terutama yang berada di sekitar perusahaan, yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam hal penyediaan lapangan kerja dan manfaat sosial lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang pertama adalah dapat dipahami. Artinya, laporan keuangan dapat dengan mudah dipahami oleh pemakai. Yang kedua adalah relevan. Yang ketiga adalah materialitas. Yang keempat adalah keandalan. Yang kelima adalah penyajian jujur. Yang keenam adalah substansi mengungguli bentuk. Yang ketujuh adalah netralitas. Kedelapan adalah pertimbangan sehat. Yang kesembilan adalah kelengkapan. Dan yang terakhir adalah dapat dibandingkan. Informasi akuntansi
harus disusun secara objektif agar bermanfaat bagi para pemakai informasi akuntansi tersebut. Dalam mengerjakan akuntansi keuangan, perlu didasarkan suatu pedoman yang telah teruji dapat diterima oleh umum. Pedoman ini dikenal dengan prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi terdiri dari yang pertama yaitu prinsip konservatif, yang kedua yaitu prinsip konsistensi, yang ketiga yaitu prinsip cukup berarti, dan yang keempat adalah prinsip lengkap, yang kelima adalah prinsip dapat dimengerti, dan yang keenam adalah prinsip objektif. Di dalam akuntansi juga terdapat berbagai bidang. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan atau financial accounting, yang mengkhususkan pada proses pencatatan transaksi hingga penyajian keuangan. Yang kedua yaitu akuntansi manajemen atau manajemen accounting, yang mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen menjalankan perusahaan. Yang ketiga yaitu akuntansi biaya atau cost accounting, yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Yang keempat yaitu akuntansi pelanggaran atau budgeting, yang berhubungan dengan rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkan dengan pengeluaran aktual. Yang kelima yaitu akuntansi pemeriksaan atau auditing, yang mengkhususkan pada penyiapan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Yang keenam yaitu sistem akuntansi atau accounting system, yang mengkhususkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Adapun profesi akuntansi, yang pertama yaitu akuntan publik, yang kedua yaitu akuntan perusahaan, yang ketiga yaitu akuntan pemerintah, dan yang keempat adalah akuntan pendidikan. Selanjutnya adalah etika profesi. Etika adalah persoalan penting dalam profesi akuntan. Hal ini karena akuntansi diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Ada 3 prinsip dasar perilaku yang etis, yaitu yang pertama, hindari pelanggaran etika yang terlihat remeh. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga adalah bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegangan pada perilaku etis. Selanjutnya yaitu kelompok akun. Kelompok akun terdiri dari 1. Harta, 2. Hutang, yang ketiga modal, yang keempat adalah pendapatan, dan yang kelima adalah beban. Akun dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, akun real yaitu akun harta, hutang, dan modal. Yang kedua yaitu akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban. Kode akun juga bermacam-macam, antara lain kode numerial, 2 kode desimal, yang ketiga kode mnemonik, dan yang keempat adalah kode kombinasi huruf dan angka. Cukup sekian penjelasan